Pemirsa, sebelum berbicara mengenai kesisipan atau dipersalahkan, maka ada baiknya kita simak dahulu salah satu dari sekian banyak bisame atau petuah atau pitekat Betara Kawitan kepada umat manusia yang hidup di dunia ini. Salah satu contohnya adalah bisame dari Abre Sinuhun. Kamuang pasak muang bandese awiyah lupa ring kayangan mekadiring lempuyang ring besakeh ring silayukti muang gel-gel dasar buana yan kita lupa ring kayangan de wastu kita tan anut ring apa sanakan dan wasa manggo rundah tean mari cengilan ring apa asanakan dan wasa manggo rundah tean mari cengilan ring apa sanakan sugih gawe kurang pangan mangkana piatakat kuring parati sentana kaprates teng prasasti sinuhun dea kita prasama kita atan wenang piwal ring pitekatku ila dahat awya lupa awya lali muang yang kita pagah ring pitekatku moga tanwus kita amanggi hana dirgayusa amanggi wirya guna manda sedia ngucap janura asih hinghyang dibia guna susila waruhing naya mangkana cihanyang ngelepihan yang artinya hai kamu pasek dan bendesa, jangan lupa dengan kahyanganmu yang ada di Lempuyang Madya, Besakih Ratu Pasek, di Silayukti, dan dasar Buana Gel-Gel Ratu Pasek. Jikalau kamu lupa dengan kayanganmu, akibatnya kamu cekcok dalam keluarga, tidak henti-hentinya menemui keresahan, selalu sengketa dalam keluarga, banyak melakukan pekerjaan tetapi kurang makanan. Demikian amanatku kepada keturunan tercantum dalam prasasti, agar dijunjung olehmu sekalian. Kamu tidak boleh menyimpang dari amanatku, sangat berbahaya. Jangan lalai dan jangan mengabaikannya. Dan bila kamu taat pada amanatku, moga-moga kamu senantiasa berada dalam keselamatan, keberanian, kekuatan, serta budiman, sakti dalam kata-kata, termasyur, dikasihi oleh Yang Maha Kuasa, mulia dan pandai, bertingkah laku yang baik, dan menguasai ilmu kepemimpinan. Demikian tersebut juga dalam prasasti. Mendengar semua itu rasanya tidak masuk akal, namun itulah realitas di masyarakat Bali. Kejadian ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Bali Hindu. Istilah ini disebut dengan kesisipan atau dipersalahkan oleh ide Betara Kawitan atau leluhur. Karena pertisentanda keturunan yang masih hidup tidak pernah pada tangkil ke asal mula tempat leluhur berstana. Akibatnya, leluhur akan memberikan peringatan kepada para sentana yang malas atau lupa dengan kawitannya. Peringatan ini sejatinya leluhur sangat sayang kepada sentana agar tidak terlena dengan hidup di dunia, tidak malas memuja ide Betara Kawitan dan ide Sang Hyang Widi. Dari alam sana, para leluhur membimbing sentana untuk senantiasa menjalani yang namanya kemuliaan. Mengapa hanya kesisipan oleh leluhur atau kawitan? Mengapa jarang terdengar kesisipan oleh ide Betara di Pura Kayangan Jagat atau lainnya? Karena sejatinya leluhur merasa bertanggung jawab terhadap sentananya. Karena sejatinya leluhur mempunyai hubungan langsung dan masih memiliki hubungan emosional dengan sentananya. Demikian juga kalau diandaikan secara skala seperti seorang anak yang nakal, maka yang diperingati adalah orang tuanya dengan harapan orang tuanya akan memperingati anaknya agar tidak nakal.
Kira-kira demikian juga terjadi di Niskala, sehingga lebih sering kita dengan kesisipan karena oleh betara kawitan. Walau selain kawitan, bisa saja orang mengalami kesisipan di pura umum karena melakukan kesalahan tertentu, sehingga betara melalui pengawal atau ancangan pura tersebut memberi semacam peringatan. Lalu bagaimana seumpama kejadiannya sudah rajin ngayang ide betara kawitan dari tempat tinggal atau tempat kos kita? Perlu diketahui bahwa ngayang itu adalah mengayat atau memuja ide betara dari tempat yang jauh. Ngayang dilakukan apabila yang bersangkutan tidak sempat tampil karena faktor jarak tinggal yang terlalu jauh atau karena waktu yang sangat mendesak. Ketika ide betara diayang, maka ide betara akan hadir di mana beliau diayang untuk mendengar segala doa dari yang ngayang. Namun perlu diingat bahwa ngayang dilakukan ketika kepepet, artinya tidak sempat menghadap langsung. Ngayang itu kalau di dunia manusia bisa diandaikan seperti berdoa lewat telepon atau mengirim doa lewat SMS. Namun sejatinya tidak boleh terus-terusan begitu. Kalau ada kesempatan, mestinya datang atau menghadap langsung ke kawitan. Itulah yang diharapkan. Karena di antara sentana dan leluhur sejatinya masih ada hubungan emosional. Ada kerinduan di antara keduanya, baik sentana yang ada di dunia dengan leluhur yang sudah berada di alam sunyi. Inilah yang perlu dipahami mengapa banyak orang kesisipan karena leluhur. Lalu timbul pertanyaan, mengapa ide betara di Besakih atau Kayangan Jagat tidak pernah membuat kesisipan? Karena beliau sifatnya kayangan jagat dan beliau boleh dipuja di mana saja. Dan beliau sudah dipuja langsung di setiap kayangan tiga atau kayangan umum dimanapun berada. Kalaupun beliau ada memberikan peringatan kepada Damu Betara, maka ide betara kayangan jagat akan meminta kepada leluhurnya untuk memberi peringatan kepada sentananya yang malas. Atau ide betara sungsungan jagat sudah menciptakan hukum adil yang disebut dengan hukum karma pala. Artinya bahwa hukum tersebut akan bertindak dengan sendirinya, tak perlu diawasi, dan pasti berlaku adil untuk siapa saja. Oleh karena itu, sebagai manusia Bali akan terikat dengan 3 hukum di dunia, yakni hukum negara, hukum agama atau hukum Tuhan Karmapala, dan hukum leluhur atau kawitan seperti yang dituliskan dalam Psalme leluhur. Terus mengapa orang non-Hindu tidak pernah kesisipan kawitan atau hukuman dari leluhur? Karena mereka tidak menyembah leluhur. Hukuman leluhur akan terintegrasi menjadi satu dengan hukum karma. Tapi bagaimana orang non-Hindu bisa terkena hukum karma, sedangkan mereka tak percaya dengan hukum karma? Hukum karma adalah istilah untuk keyakinan Hindu, sedangkan bahasa universalnya adalah hukuman Tuhan atau hukum sebab akibat. Hukum karma sebagai hukum Tuhan berlaku untuk semua, di mana saja dan kapan saja, dipercaya atau tidak, diyakini atau tidak, semua makhluk di dunia ini tak akan bisa lepas dari hukum karma atau hukum Tuhan atau hukum sebab akibat ini. Hukum karma bersifat universal, adil, rinci, tak bisa ditawar, tak bisa disuap, mencakup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Salah satu manfaat memuliakan leluhur adalah untuk menghindari kepongor atau terkutuk. Tentunya terkutuk yang dimaksud adalah ketika melupakan leluhur, maka lama-kelamaan kita akan lupa dengan sanak saudara kita. Jangankan yang sudah lupa, yang ingat dengan saudaranya saja tidak menutup kemungkinan untuk berselisih paham, apalagi sampai lupa. Tentunya jika terjadi permasalahan, maka sulit untuk dibendung. Leluhur sebagai pendahulu yang dimuliakan memiliki makna yang sangat penting.
Oleh karena itu, selain harus dihormati selama hidup, leluhur harus diberikan prosesi sesuai saat meninggal sehingga rohnya memperoleh jalan kembali ke Sang Pencipta. Bahkan setelah usai segala prosesi ngaben dan memukur pun, roh leluhur tersebut distanakan di Rong Tiga. Ini salah satu bukti kedekatan keturunan dengan leluhurnya yang secara fisik telah tiada. Keberadaan Sanggah Kemulan sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur. Oleh karena itu, setiap rumah tangga setidaknya memiliki Sanggah Kemulan sesuai dengan arahan Empu Kuturan melalui lontar Iti Pakerti. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Sampai jumpa.